Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Gurunda. Ya, Masya Allah. Silakan dilanjut. Gini Gurunda, boleh katanya minum-minuman yang bikin oleng Gurunda. Gimana bahaya itu? Ya, sebenarnya gini. Kalau berbicara mengenai minuman yang alkohol ya beralkohol. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru. Pengharamannya itu udah lama pun. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu kan perintahnya untuk mengkuduskan diri, mensucikan diri. Mensucikan diri artinya tubuh ini harus dibersihkan. Nah, artinya tubuh ini tidak boleh ada sesuatu yang menajiskan. Salah satu hal yang menajiskan itu adalah hal yang diharamkan. 2 Tawarik 29 nomor 5, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu. Nah, perintah mengkuduskan diri itu adalah membersihkan diri dari hal-hal yang diharamkan. Misalnya, jangan makan babi, jangan makan binatang yang berkuku belah dan seterusnya. Itu yang harus ditaati oleh orang-orang Lewi, orang-orang Yahudi dalam hal ini. Nah, sedangkan kalau saudara kita Kristen ini kan berbeda. Saudara Kristen ini kan punya hukum lain yang tidak lagi mementingkan kekudusan jasad. Mereka lebih cenderung kepada pemahaman dan kepercayaan mengimani Yesus sebagai Tuhan, dah selesai. Tak ada lagi syariat-syariat, tak ada lagi hukum-hukum. Semuanya boleh, yang penting mengimani Yesus sebagai juru selamat. Nah, kalau berbicara mengenai agama Yahudi, itu sama seperti agama Islam. Memiliki aturan-aturan, hukum-hukum, syariat-syariat. Nah, justru yang menjadi permasalahan ketika kita membaca pernyataan Yesus di dalam Bible. Masih banyak hal lagi yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Artinya kalau kita lihat ya, Yesus justru mengatakan akan ada hukum yang lebih sempurna, yang lebih komplit lagi daripada hukum Taurat itu. Nah, yang terjadi di Kristen justru hukum Tauratnya dihilangkan. Bukan disempurnakan tapi dihilangkan. Artinya bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan. Seperti itu. Yesus mengajarkan akan datang hal yang lebih banyak, aturan yang lebih banyak, aturan yang lebih komplit lagi. Tetapi Kristen justru jangankan bertambah banyak, yang ada saja itu dibatalin. Jadi di Kristen itu tak ada aturan dalam hal terkait dengan diri ya. Mereka tidak mengenal mandi junub, mereka tidak mengenal wudhu, membasuh, pembasuhan, mentahirkan diri, itu mereka nggak kenal. Yang mereka tahu, mereka hanya percaya Yesus. Dah selesai. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Silakan. Allah barakallah Gurunda ya. Sebelum ditanggapi Bro Adi, Ikhwan Pilah sambil tap-tap ya biar komalnya kuat ini, di bawah banyak tentara Romawi. Tap-tap layar saudaraku semua. Silakan Bro Adi, gimana Bro itu? Yang penting Yesus Tuhan, pokoknya ditebus. Pokoknya yang penting ditebus, Yesus Tuhan. Begitu Bro. Silakan. Sebenarnya nggak gitu sih, Bang. Oke, silakan ditanggapi. Kalau bisa pakai data ya, Bro ya, biar enak ini, biar Gurunda ini enak nanti nanggapinya dan kita dialog akademis ya, biar ada edukasi. Silakan Bro Adi, silakan. Wah, berkebun. Semangat Bang Adi, semangat. Iya, ini semangat Bunda Rahma. Sebenarnya kan gini dia Bang Juma ya kan. Sebenarnya kata Abang itu kurang tepat. Karena waktu perjanjian lama orang Kristen itu hidup di bawah hukum Taurat. Tapi setelah Yesus datang, orang-orang yang ada di Israel ataupun kaum Yahudi kebanyakan itu harus hidup dalam kasih karunia. Nah, hidup dalam kasih karunia itu artinya hidup percaya kepada Yesus lalu melakukan kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Musa dan yang diajarkan oleh Yesus sendiri, baik oleh Yesus sendiri maupun oleh murid-muridnya yang tertulis di dalam Bible ataupun kitab-kitab yang ada di Alkitab. Gitu dia Bang Juma.
Iya, baik. Jadi gini, Bung, apa yang barusan saudara sampaikan itu, menurut kami nih umat Islam yang membaca Bible, justru hal yang bertentangan kemudian dengan yang Yesus ajarkan, apapun itu terkait dengan kasih. Lalu kemudian tadi Anda menyatakan dari zaman dulu orang Kristen mentaati kemudian ajaran berdasarkan hukum Taurat. Ini harus diluruskan ini. Pengikut Yesus Bani Israel itu bukan Kristen. Pengikut Yesus adalah yang mendengarkan suara Yesus. Itu pengikut Yesus dan mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yohanes 10:27 itu jelas itu. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku. Orang Kristen kan tidak mendengar Yesus. Coba, suara Yesus yang mana yang Kristen dengar sampai orang Kristen itu ke gereja? Suara Yesus yang mana yang Kristen dengar sampai orang Kristen itu kemudian ibadah minggu? Suara Kristen mana, Yesus mana yang Kristen dengar sehingga Kristen kemudian mempertuhankan Yesus? Tak ada. Cuman Kristen ini mengklaim diri mereka sebagai pengikut. Yesus tidak pernah menamai pengikutnya dengan sebutan Kristen. Karena Yesus mengenal muridnya. Muridnya mendengar suaranya, muridnya mengikuti apa yang Yesus teorikan dan praktekkan. Sedangkan orang di luar daripada pengikut Yesus, agar dianggap kemudian dia sebagai pengikut Yesus, mereka melabeli diri mereka dengan sebutan Kristen. Agar dianggap pengikut. Sejak kapan murid Yesus disebut Kristen? Gak ada murid Yesus itu disebut Kristen, gak ada. Maria ibunya, Maria temannya, tidak ada pernah disebut Kristen. Petrus tidak pernah disebut Kristen. Ya, murid-muridnya, saudara-saudaranya, pamannya, bapak tirinya nggak ada pernah disebut Kristen. Hanya kemudian orang di luar daripada pengikut Yesus, agar dianggap mereka ini juga pengikut, maka mereka melabeli diri mereka dengan sebutan Kristen. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 11:26 tuh. Pertama kali disebut Kristen pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Pengikut Paulus kan? Nah, makanya harus diluruskan. Apa yang Kristen hari ini lakukan itu bukan yang dilakukan oleh murid Yesus, tapi dilakukan oleh pengikut Paulus yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Kristen, pengikut Yesus. Salah. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ada dua Kristus. Ada Kristus yang asli, ada Kristus yang palsu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi kalau ada mengatakan Kristen artinya pengikut Yesus, keliru besar. Itu keliru besar. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kalau Yesus tak mungkin. Yesus adalah praktisi Yudaism, praktisi Torah Yesus itu. Nah, sedangkan yang datang kemudian membisikkan pengajaran-pengajaran Kristen kepada Paulus memang namanya juga Kristus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 12, nomor 11, nomor 12. Apa kata Yesus? Apa kata Paulus? Aku menerima Injil, maksudnya dia menerima ajaran-ajaran konsep-konsep Kristen itu bukan dari Yesus, tapi bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sedangkan Yesus yang datang mengabarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel itu manusia. Sedangkan Paulus menerima Injilnya bukan dari manusia, berarti Kristus yang lain. Makanya coba Anda lihat Bang, coba Anda lihat di dalam Kolose 2. Saya bacakan sedikit ya, di Kolose 2 itu apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Itu kata siapa? Kata Paulus. Dapat info dari mana? Dari Yesus yang bukan manusia. Nah, kalau Yesus yang manusia ini gimana? Apakah dia membatalkan? Tidak. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah, itu Yesus yang manusia tuh. Tapi Yesus yang bukan manusia yang mengajarkan Paulus untuk meninggalkan hukum-hukum itu. Itulah yang diikuti Kristen hari ini. Demikian. Oke Bang. Tapi kan gini dia Bang,
kita ini kan dalam ranah diskusi kan gitu dia kan Bang. Iya. Itu Pak, itu bisa saya katakan pendapat abang, pandangan abang, masukan abang. Ya kita terimalah kalau dalam diskusi kan. Tapi kan sebagai umat Kristen kami juga telah diberi pemahaman-pemahaman baik oleh pendeta-pendeta maupun secara khusus oleh Roh Kudus sendiri kan gitu dia Bang. Nah, karena di Kristen ini ya kan kita nggak dapat memahami Alkitab ya kan tanpa tuntunan Roh Kudus. Nah, gitu dia Bang. Nah, jadi dari apa yang abang jelaskan, apa yang abang paparkan, ya kita mulai kenapa Kristen itu, kenapa pengikut Kristus itu disebut Kristen. Nah, abang tadi bilang itu muncul dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, iya kan? Di situ kan dituliskan begini dia yang bagian bait terakhirnya ya kan. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di sini disebut murid-murid ya kan. Kalau kita berbicara secara fakta, di sini nggak dijelaskan murid siapa yang disebut Kristen ini, murid Yesus kah, murid Paulus kah, atau murid-murid yang mana gitu kan dia Bang. Nah, jadi kalau kami di Kristen ini kan dalam menyelidiki Alkitab juga ya kan, ayat itu nggak bisa berdiri sendiri, kadang perlu dibutuhkan ayat yang lain. Nah, jadi di sini setelah kami pelajari ternyata murid-murid itu adalah yang disebut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ah, gitu dia Bang. Iya. Jadi gini saudara. Gini, berbicara mengenai roh kebenaran. Namanya aja roh dan kebenaran. Ya. Artinya yang diajarkan itu adalah aspek kebenaran. Mana aspek kebenarannya? Ketika kemudian yang tadinya diajarkan, lalu kemudian dianggap sampah. Yang tadinya kemudian dipatenkan, bahkan dikatakan oleh Yesus, bahwasanya yang mengajarkan menghilangkan kemudian hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, akan menempati tempat terhina. Itu kata Yesus. Lalu kemudian dikatakan pula oleh Yesus, bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Kebenaran yang bagaimana? Yang bisa kita anulir, yang bisa kita terima ketika ada konsep kepercayaan mengatakan Tuhan datang menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Ini konsep kebenaran yang mana ini? Kebenaran yang mana yang bisa membenarkan itu, dan apa pola yang harus didudukkan untuk menerima bahwa ini adalah sebuah kebenaran, sedangkan poin per poin bertolak belakang dengan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus dibunuh demi untuk dosa-dosa. Yang mana yang betul? Kebenaran itu yang mana sebenarnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan murid-murid di Antioquia, Yesus tidak pernah ke sana. Yang ada di sana adalah Paulus. Paulus yang ada di Antioquia. Berarti murid yang dimaksud adalah murid sang guru yang ada di sana. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Coba Anda baca lagi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Salah satu nabi yang ada di sana adalah Saulus. Pengikut Nabi Saulus lah yang pertama kali disebut Kristen. Itu kalau kita berbicara mengenai kebenaran, maka kerangka berpikir kita harus disinkronkan dengan isi Bible. Betul, bukan hanya mencomot satu data, tapi secara kerangka umum, ini harus kita dudukkan perkara itu pada tempat yang sesungguhnya. Yang ada di Antioquia, Paulus. Yang disebut nabi di Antioquia, Paulus. Yang mengikuti kemudian, yang memiliki kemudian pengikut di Antioquia, Paulus. Yang mengajarkan kemudian mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang datang mati bangkit hari ketiga, Paulus. Pengikut siapa yang disebut Kristen? Paulus. Jadi harus didudukkan perkara itu.
Kalau cuma sekedar imani saja ya susah kita untuk berdiskusi. Tapi kalau kita dudukkan perkara, maka kita harus mengakui bahwa yang dimaksud Kristen itu adalah pengikut daripada Paulus. Nah, sama seperti kami di Islam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Di Islam, Bung, dikatakan begini. Aku Allah mewahyukan Al-Qur'anul Karim kepada Nabiku Muhammad berupa ruh kebenaran dengan perintah aku kepada beliau. Sebelumnya Nabiku Muhammad tidaklah mengenal Al-Quran. Sebelumnya Nabiku Muhammad tidak mengerti apakah iman itu. Tetapi aku Tuhan menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan Al-Quran itu aku memberi petunjuk kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, ini kaidahnya di mana? Allah mewahyukan Al-Quran. Al-Quran sampai kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kebenaran Al-Quran kepada kami umatnya. Bagaimana dengan Yesus? Coba. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya cakupan segala firman di mana Yesus menerangkan Yohanes 12:49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Tuh Yesus tuh. Dan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tidak bisa berubah. Jelas itu. Jadi sebelum Yesus terangkat ke langit di tahun 33 Masehi, segala firman yang menjadi cakupan kerabian kerasulannya kepada Bani Israel semuanya telah disampaikan. Sedangkan yang menghantarkan Anda Kristen adalah berita-berita muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Maka saya katakan sabda-sabda yang dilontarkan Paulus itu bukan dari Yesus, karena esensi dari firman yang Yesus terima untuk Bani Israel segalanya telah Yesus sampaikan. Tak ada lagi yang lain. Sedangkan Paulus baru menerimanya di tahun 52. Selanjutnya kemudian dia bersurat kemana-mana, termasuk ke Antioquia. Nah, firman apa yang diterima oleh Paulus? Paulus dengan jujur menceritakan itu. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Hayo. Berarti bukan dari Yesus. Yesus melakukan penginjilan ke sinagoge kemudian. Dia sampai dicari oleh emaknya sama bapaknya. Sampai mamanya itu cemas mencari anaknya. Kenapa? Dia menyampaikan firman. Di Galilea dia keliling Galilea kemudian bersama dengan dengan Filipus ketika Yohanes Pembaptis ditangkap. Dia menghabiskan waktunya untuk mengajarkan Injil kerajaan Allah. Dan sayangnya yang diajarkan Paulus bukan kitab Galatia, bukan kitab Kolose, bukan kemudian Filipus, Efesus, bukan. Tapi yang diajarkan adalah Injil kerajaan Allah. Apa itu? Hikmat pengajaran Nabi Musa kepada Bani Israel. Jadi yang Anda katakan tadi kasih, ya itu kasih dari sosok yang datang kepada Paulus. Apa itu? Hapuskan semua perintah-perintah Tuhan. Jangan lagi ada perintah Tuhan. Hapuskan semuanya. Coba Anda lihat Bang, Kolose 2, lirik nomor 22 sampai 23. Serem. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Coba, kejam kali Paulus ini. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu dikatakan sebagai peraturan-peraturan yang tak berguna. Bahkan di Filipi 3 dia menganggap bahwa hukum Taurat itu hanyalah sampah. Ini kira-kira apa yang terjadi dengan Paulus ini? Kok sampai segitunya? Sedangkan Yesus sendiri menerangkan Matius 5:19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dan orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nah, ini yang saya lihat saudara, ini yang saya lihat bahwasanya iblis itu senantiasa
melawan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan dilawan. Apa yang diajarkan Tuhan dilanggar. Dan setelah dia langgar, iblisnya mencari pengikut. Supaya pengikutnya ini terperdaya, tertipu dan mengikuti dia untuk melanggar dengan mempoles pelanggaran itu sebagai sebuah kasih atau bentuk pengajaran yang baik. Iblis itu membujuk kemudian membisikkan kebaikan-kebaikan semu kepada korban. Adam dibisikkan, Hawa dibisikkan, terpedaya mereka. Nah sekarang itu yang terjadi sama saudara. Yesus mana kemudian yang mengajarkan kekristenan? Tak ada. Yesus mana yang mengajarkan kitab Kolose? Tak ada. Yesus mana yang mengajarkan kemudian Filipi, Galatia? Tak ada, tak ada. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Dan setelah Yesus sebelum terangkat, Yesus berpesan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu. Jadi kalau hari ini saudara membawa nama Yesus, Yesus, Kristus, Kristus, mohon maaf, Yesus dan Kristus yang Anda maksud bukanlah nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Tetapi dia adalah sosok makhluk yang datang kepada Paulus. Berbeda dengan Nabi Yesus yang datang di tengah-tengah umat Israel itu. Demikian, silakan. Jelas gamblang itu Bro Adi ya. Silakan Bro ditanggapi Bro. Teman-teman sambil di tap-tap saudaraku ya biar kuat komanya. Tap-tap layar Ikhwan Fillah Barokallah. Lanjut Bro Adi. Oke Bang Buya. Terima kasih Bang atas pemaparannya ya kan. Sama-sama Bang. Menanggapi yang Abang sampaikan ya kan. Saya akan mulai dari 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Inilah katanya, kata firman Tuhan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi di sini ayat ini menyatakan bahwasannya Paulus menyuruh orang-orang Korintus untuk menjadi pengikutnya supaya pengikutnya itu menjadi pengikut Kristus. Nah, jadi kan di sini artinya Paulus itu tetap mengingini orang-orang yang menerima ajarannya menjadi pengikutnya Kristus. Gitu dia Bang. Jadi di sini sebenarnya Kristus dan Paulus itu nggak ada perbedaan. Kristus dan Paulus itu adalah tetap sama. Gitu dia Bang. Jadi dari apa yang tertulis dalam kitab Galatia yang menyatakan bahwa Paulus menerima pengajaran dari Allah sendiri. Jadi di sini memang Paulus memang di kekristenan kan ada namanya Roh Kudus, ada namanya pewahyuan, ya kan? Jadi di sini kami umat Kristen memahami ini, Paulus itu menerima hal-hal yang adikodrati gitu, artinya hal-hal yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Ya mungkin dia saat tidur di jamah Tuhan, jadi Tuhan menyampaikan beberapa ayat atau kebenaran-kebenaran Tuhan kepadanya sehingga itu juga harus disampaikan kepada orang-orang yang ia kunjungi, baik di Korintus, baik di Kolose, baik di Filipi, baik di Efesus maupun di Galatia. Hal itu kan bisa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke 1. Bukan Bang, sebentar ya. Peros, bantulah Peros ini saudaramu. Peros diam saja kau. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Ini dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah menerimanya dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah suatu bentuk di mana bahwa Paulus itu menerima seperti pewahyuan dari Allah ataupun dari Tuhan Yesus kepada dirinya yang diajarkannya kepada jemaat-jemaat, baik yang ada di Korintus, baik yang ada di Filipi, baik yang ada di Efesus, dan kota-kota yang dikunjunginya untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang dia terima dari Tuhan Yesus ataupun dari Allah. Gitu dia Bang. Jadi apa yang ditulis dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 ini, ya kan, yang dituliskan demikian, karena itu janganlah kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Di dalam kota Kolose ini kan sebenarnya banyak banyak penduduk saat itu, ya kan. Jadi dari penduduk yang ada di situ, beberapa orang telah menjadi orang-orang yang percaya Yesus. Namun pengaruh-pengaruh orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang percaya hukum Taurat, ya kan, mempengaruhi mereka. Jangan tidur dengerin. Iya, kenapa Bunda? Jangan sampai ada yang tidur denger dongeng. Aku bilang jangan tidur denger dongeng. Enggak, ini enggak dongeng. Lanjut Bro Ade, dipersingkat ya poinnya. Lanjut biar enak ditanggapi sama Gurunda. Silakan Bro, silakan lanjut. Jadi dari apa yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 17 itu menceritakan bahwasannya saat itu orang-orang yang percaya kepada Yesus dipengaruhi orang-orang yang nggak percaya kepada Yesus tetapi percaya kepada hukum Taurat yang menyatakan kamu nggak boleh makan babi, nanti kamu nggak masuk surga karena beginilah perintah Musa, begitulah perintah Musa kepada kita pada zaman yang telah lalu, kira-kira gitu ya kan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus ini terpengaruh oleh perkataan-perkataan orang-orang yang percaya kepada hukum Musa itu. Jadi Paulus mengingatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus ini yang telah terpengaruh dengan perkataan orang-orang itu. Jangan kamu terpengaruh, sebab di dalam Yesus tidak seperti itu. Di dalam Yesus itu tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan di dalam Yesus adalah hatimu bersih, hatimu benar, dan apa yang keluar dari mulutmu, kalau itu benar, kamu tetap benar. Tapi kalau apa yang ada dalam hatimu keluar seperti yang jahat, seperti yang jelek, baik itu wujudnya caci maki, kata-kata kotor terhadap sesama, itulah yang menajiskan kamu. Tapi kalau kamu makan babi, minum seloki anggur, itu Bang kamu Adi. nggak berdosa. Kira-kira gitu dia, Bang Bang. Adi, Ya. bisa dipersingkat ya. Udah. Dipersingkat ya. Ya, udah. Oke. Kira-kira Oke, gitu Bang. dia, Bang. Oke, baik. Jadi gini, Yesus itu diberitakan kemudian datang takluk di bawah hukum Taurat. Bahkan Paulus sendiri mengatakan itu. Bahkan di Ibrani Yesus disebut sebagai anak yang soleh. Dan bahkan Yesus sendiri mengaku aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kenapa Yesus sampai berani mengatakan seperti itu? Karena Yesus senantiasa taat mendengarkan apa yang Bapa perintahkan kepadanya. Itu Yesus loh. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia Bapa senantiasa menemani aku. Tidak meninggalkan aku disebabkan karena aku selalu berkenan di hatinya. Karena aku melaksanakan segala apa yang diperintahkan untuk aku lakukan. Itu Yesus loh. Itu Yesus, Bang.
Itu Yesus, sekali lagi saya katakan. Sementara di dalam kitab Ulangan, Yesus itu masuk dalam kategori orang Israel. Ulangan 4 contoh misalnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Elohim. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintahku yang kusampaikan kepadamu. Ini ucapan Tuhan kepada Bani Israel, termasuk pada Yesus. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Balboe. Sebab Tuhan Elohim telah memunahkan di tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balpeor. Sedangkan kamu sekalian yang terpaut kepada Tuhan Elohim masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan. Ingatlah, aku telah mengajarkan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Elohimku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk didudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Ini perintah Tuhan. Sehingga ketika Yesus itu datang, mustahile Yesus melanggar firman Tuhan. Mustahile Yesus mengurangi dan menambahi. Makanya Yesus sangat berhati-hati. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ini ucapan-ucapan Yesus sendiri. Dan kelakuan-kelakuan Yesus, saudara, ketika Anda melihat Yesus hari ini, sekiranya Dia datang dan mempraktekkan apa yang Yesus lakukan pada zaman Ia datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, maka Yesus 100% akan nampak seperti seorang Muslim. Kenapa? Yesus bersyahadat, Yohanes 17 nomor 3. Ketika Yesus bersyahadat, mendudukkan satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang mengutusnya, maka Yesus nampak sebagai hamba yang soleh. Kemudian, Yesus itu ibadah. Yesus sholat. Matius 4:17, Matius 26:39. Yesus sholat. Semalam-malaman sujud di hadapan Allah. Yesus sunat. Yesus puasa. Matius 6 nomor 16. Yesus mengamalkan ajaran-ajaran soleh. Diterangkan kemudian dalam Matius 5 nomor 39. Jadi Yesus ini ketika Anda lihat, sekiranya Anda hidup sesama dengan Yesus, Dia bukan Kristen. Dia seorang Muslim yang taat. Nah, kenapa bisa ada perubahan? Itu karena Yesus palsu. Coba Anda lihat nih, yang Anda jadikan sebagai takaran. Paulus menulis kapan mulai dia menulis? Paulus menulis di tahun 52. Yesus sudah nggak ada lagi di dunia. Sedangkan data-data yang Anda kumpulkan menjadi sebuah kitab, Markus dituliskan tahun 64, Yesus sudah tak ada. Matius dituliskan tahun 80-an, Yesus sudah tak ada. Di tahun 66 kemudian ada yang beranggapan demikian, Yesus sudah tak ada. Petrus dituliskan tahun 81, Yesus tak ada. Yohanes dituliskan tahun 40 sampai 140, Yesus tak ada. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan mulai ditulis. Lalu kemudian Yakobus dituliskan tahun 47 ke atas. Yesus di mana? Siapa sumber penulisan mereka? Sedangkan sebelum ini ditulis, menurut pengajaran dan menurut kemudian penelitian penulis Yohanes dari kesaksian, dia mengatakan bahwa segala firman telah aku sampaikan. Berarti Paulus tidak memiliki coupling di sana. Paulus tidak memiliki kelas. Paulus tidak memiliki identitas sebagai siswa dari Yesus. Karena Yesus itu guru. Berarti murid-murid sang pengajar harus ada identitas sebagai mahasiswa atau siswa. Mereka harus punya kartu siswa. Paulus ada nggak? Nggak ada. Tetapi Pauluslah yang merombak semua ajaran Tuhan. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Paulus mengatakan, nah tak ada gunanya, itu sampah. Apakah Anda berpikir sampai di sana?
Kenapa Kristen berbeda dengan Yesus? Yesusnya puasa, Yesusnya sunat, Yesusnya sholat, bahkan beliau bertobat. Yesusnya kemudian mengajarkan amalan soleh. Lalu Kristen, asalkan percaya Yesus Tuhan, juru selamat, dia diselamatkan. Ini siapa? Sebenarnya ini bisikan siapa yang mengajarkan kayak begitu? Sedangkan Yesus sendiri berpesan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan orang-orang Yahudi ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Harus lebih baik. Harus lebih baik. Kalau Yesus sujud tanpa rukun, hanya ada sunnah, maka ketika ia baik, itu menjadi rukun, itu menjadi suatu kewajiban. Berarti lebih baik. Kalau orang-orang Yahudi sholat cuma 2 kali, 3 kali dalam sehari semalam, maka untuk lebih baik harus ada ketetapan yang jauh lebih banyak sholatnya daripada ahli Taurat. Kalau mereka tidak ada kemudian pengajaran tentang amal kebajikan, amal soleh, maka ajaran yang lebih baik harus jauh lebih sempurna, lebih komplit daripada hukum Taurat. Sedangkan Kristen apa bisa? Enggak. Kristen justru berbanding terbalik. Jangankan untuk menjadi lebih baik daripada ahli Taurat, untuk menjalankan Taurat saja Kristen sudah tak ada. Nah, ini sisi yang harus Anda pahami. Maka muncul pertanyaan saya, saudara, apakah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam? Sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan, dengarkanlah peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan pula kau mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan. Sebab Tuhan Allah telah memunahkan kemudian dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Balpeor. Sedangkan kamu sekalian yang terpaut pada Tuhan masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapanku. Ingatlah, aku telah mengajarkan peraturan kepadamu. Itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus merubah semua ini? Sampai-sampai harus ada agama Kristen, agama yang tidak berpedoman kepada perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Sederhana, Bung. Apakah demikian? Apakah Yesus merubahnya sampai harus ada Kristen? Yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya hari Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya Elohim yang menjadi sembahan menjadi Yesus. Apakah Yesus mengajarkan itu? Tentu tidak. Lalu kekuatan apa yang ada di belakang Kristen ini? Yesus tak mungkin, Elohim tak mungkin, karena Elohim tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Yesus tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu siapa yang ada di belakang Kristen sebenarnya? Hanya hati nurani dan akal sehat yang mampu menjawab itu. Silakan. Masya Allah. Ya, Bro Adi, jelas ya Bro Adi ya? Jelas. Mantap. Lanjut, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Sugi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bro Adi, silakan Bro. Oke, terima kasih Bang Buya. Pertama-tama saya mengatakan kami di Kristen ini yang mengakui Kristus Yesus, bahwa kami ini disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Tuhan Yesus, dan disertai oleh Allah Bapa. Nah, jadi kita mulai dari kitab Filipi pasal yang ketiga, tentang apa yang dikatakan Paulus, bahwasanya apa yang dahulu aku anggap satu keuntungan, ku anggap rugi, malah ku anggap sampah. Nah, jadi di sini kan Paulus itu punya latar belakang. Dulu Paulus itu adalah merupakan seorang pengajar kitab Taurat dari suku Yahudi. Nah, jadi sebagai pengajar kitab Taurat itu dulu dia melakukan beberapa hal yang nggak benar. Contohnya
ketika ada orang yang percaya Yesus, dia langsung membentak-bentaknya, dia langsung mencaci makinya, ataupun dia langsung menganiaya orang-orang tersebut. Jadi hal-hal yang demikianlah sebagai pengikut Yahudi atau pengajar hukum Taurat pada zamannya, itu yang dilakukan Paulus, dan itulah yang dianggap Paulus merupakan sampah. Juga dulu Paulus bangga dia, aku sebagai orang yang bersuku Binyamin, orang Israel, aku ini mempunyai kasta yang tinggi, aku harus dihormati, harus begini, harus begitu. Itu ketika dia mengenal Yesus, hal-hal itu juga dianggapnya sebagai sampah. Jadi itulah yang dianggapnya sampah, bukan ajaran-ajaran Kristus sebenarnya. Jadi terkadang memang dalam memahami Alkitab ini kita harus betul-betul bersandar kepada Roh Kudus, gitu dia Bang. Jadi kalau kita nggak bersandar kepada Roh Kudus, kita bisa mempunyai pemahaman sendiri kan gitu ya kan, seperti orang Kristen sendiri. Kalau kami di Kristen ini kan ada 3 denominasi, ada Kristen Protestan. Di Protestan sendiri ya, di Protestan sendiri kan ada 3 denominasi. Ada denominasi tradisional, ada denominasi Injili atau Pantekosta, ada denominasi karismatik. Jadi di 3 denominasi ini juga memiliki ajaran-ajaran yang sedikit-sedikit berbeda. Gitu dia contohnya, ya kan? Di denominasi Protestan tradisional itu tentang puasa nggak diajarkan, sama sekali tidak diajarkan di denominasi Protestan tradisional. Tapi kalau kita masuk kepada denominasi Injili ataupun Pantekosta, hal itu mulai diajarkan dan dilakukan. Begitupun di karismatik. Oke, begini Bro Adi, biar tidak terlalu jauh ya dari pembahasan. Begini Bro, kita fokus ke ajaran Yesus Bro, yang ada di dalam Biblos. Jangan, nggak usah kita bawa denom lah, karena kita tahu sendiri terlalu banyak denom kalian ini kan. Nah tadi kan Gurunda menyinggung bahwasanya kalian ini adalah pengikut Paulus, penyembah Yesus. Nah coba Anda teliti Bro, ingat, kasihilah Tuhan teosmu dengan segenap akal, pakailah akal sehatmu Bro. Ya jadi kita fokus ke ajaran Yesus aja Bro, biar lo kan selalu mengklaim lo adalah pengikut Yesus. Nah coba kita teliti data-data di Biblos, apakah benar kamu ini pengikut Yesus atau justru kamu ini adalah pengikut Paulus, begitu Bro. Ya fokus ke sana dulu Bro, silakan lanjut Bro. Oke Bro, tadi kan aku udah sampaikan bahwasanya dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1 itu, kalau kita menjadi pengikut Paulus, secara otomatis kita menjadi pengikutnya Kristus, kan gitu dia Bro. Jadi apa yang diajarkan oleh Paulus itu merupakan ajaran-ajaran yang diterima Paulus dari Kristus. Bukan ajaran-ajaran dari kepintaran dia ataupun kecerdasan dia ataupun pengetahuan dia tentang hukum-hukum Taurat ataupun ajaran-ajaran Farisi ataupun ajaran-ajaran ahli-ahli Taurat saat itu kan gitu. Tapi itu adalah hasil penerimaan wahyu yang diberikan Allah kepada Paulus, yang diterimanya dengan berbagai cara, baik dengan cara dia menerimanya lewat mimpi, baik menerimanya lewat penyataan roh ketika dia berdoa, ya kan? Jadi ada berbagai cara yang dapat dia alami untuk menerima kebenaran-kebenaran itu untuk disampaikan. Gitu dia Bro Buya. Siap, terima kasih Bro Adi ya. Silakan Fadol Gurunda. Iya baik. Jadi gini saudara, kalau di Islam itu menyikapi apa yang Kristen hari ini lakukan, yang kami jadikan rujukan dan sandaran itu adalah Al-Quranul Karim, yang menerangkan kepada kami umat Islam tentang tipikal orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida.
Al-Quran kami menerangkan tentang kalian. Yang kalian sembah selain daripada Tuhannya umat Islam itu tak lain adalah berhala, inasan, iblis. Dan kalian tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka. Itu kata Quran saya nih. Saya ulang lagi. Itu kata Al-Quran saya ketika berbicara tentang kalian. Orang-orang kafir yang kalian sembah itu adalah iblis, setan yang durhaka. Mari kita buktikan. Apakah Al-Quran saya itu betul? Anda menyembah iblis? Mari tanya Bible. Hei Paulus, ya paman, apa sih yang kau ajarkan kepada orang-orang Kristen ini? Paulus ternyata mengajarkan agar orang Kristen menjadikan Paulus itu sebagai teladannya. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, kata Paulus nih. Sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dia tidak berani mengatakan sama seperti aku ini adalah pengikut Yesus. Dia berkata, sama seperti aku ini adalah pengikut Kristus. Sedangkan, kalau dia mengatakan sama seperti aku menjadi pengikut Kristus, Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang turun kemudian membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Itu tidak. Mana buktinya? Yohanes 8 nomor 42. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu Yesus yang datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel. Nah, mari kita lihat yang dikatakan oleh Al-Quran. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Mari kita lihat. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Oke? Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Itu kata Paulus. Lihat di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan turun ke bumi tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Coba. Lalu mengambil rupa manusia. Lalu sama seperti manusia. Lalu taat seperti manusia. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Apakah itu Yesus? Bukan. Itu bukan Yesus itu. Yesusnya menerangkan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan yang ada di Filipi 2, aku datang mengosongkan diriku untuk menjadi manusia. Dan aku yang mau sendiri. Bahkan aku taat sampai aku mati di atas tiang salib. Itu maunya siapa? Maunya sang manusia yang datang dalam rupa manusia. Bagaimana dengan Yesus anak Maria? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Wow, berarti dia hanyalah ciptaan. Berbeda yang datang kepada Paulus. Dia adalah Tuhan. Dia adalah dewa yang datang ke muka bumi, mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengambil daging dan menjadi manusia, sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib, mati, bangkit pada hari ketiga untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Al-Quran mengatakan, wa iyaduna illa syaitanan marida. Bukan Nabi Isa, bukan Yesus yang Anda sembah. Yang Anda sembah bukan Nabi kami. Iyaduna min dunihi illa inatha. Bahkan Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas, terinci. Apa yang Allah katakan ketika Nabi Muhammad didatangi oleh Roh Kudus. Ini baru konsep yang betul. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Suara saya kedengaran? Bagus, Gurunda aman. Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu Nabi Muhammad, Bung. Katakan kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu nabiku, bro. Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Paulus, apakah demikian? Tadinya iya. Ketika dia menjadi murid Gamaliel, betul.
Dia adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Tetapi setelah datang makhluk mengaku Yesus kepada dia, seketika dia menganggap hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa sebagai tinja, skubalon dalam bahasa Yunani. Dianggapnya hukum Tuhan itu yang membawa Bani Israel hidup, justru dianggapnya itu adalah sebagai kotoran, tinja, sampah. Ini yang sebenarnya di belakang Paulus ini siapa? Yang di belakang Paulus ini siapa sebenarnya? Ingat bung, ketika iblis mencoba Yesus, apa kata iblis? Kepadaku telah diberi kuasa, dan aku berhak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Lukas 4. Apakah iblis berhasil mencoba Yesus? Tidak. Data 13-nya dikatakan iblis mundur dari Yesus, gagal dia mencoba Yesus. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Mana waktu yang tepat itu? Pada saat utusan Tuhan tak ada lagi di bumi, terangkat ke langit. Di mana tertulis pengakuan Yesus? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Iblis. Ketika Yesus terangkat, penguasa dunia datang kepada Paulus. Apa yang dikatakan kemudian penguasa dunia? Itu yang kamu bacakan tadi saudara. Jadilah teladanku, sebagaimana juga aku ini adalah teladan Kristus. Maksudnya Paulus melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus yang datang kepada dia. Kristus yang manakah itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hayo, hayo. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sekarang Kristus itu datang kepada siapa? Kepada Paulus. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Salah data saya? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena Yesusnya ibadah pengikutnya hari Sabat. Yesusnya pengikutnya mentaati hukum Taurat. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus, pengikutnya menghilangkan itu semuanya. Subhanallah, syukran Allah. Jadi kayak mana? Yang mana yang harus kami ikut? Yang mana yang harus kita percayai? Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku nama Yesus dan berkata akulah Kristus, dan menyesatkan banyak orang, atau percaya kepada Yesus yang berkata aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Mana yang harus kita percaya? Yesus kah atau Paulus? Saya kira begitu saudara. Saatnya Anda memilih mana yang benar-benar berasal dari Yesus anak Maria, mana yang berasal dari Kristus yang Yesus nubuatkan sebagai penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Demikian. Silakan. Masya Allah, Gurunda luar biasa. Silakan Bro Adi. Apakah Anda masih ingin tetap menjadi pengikut Paulus? Ayo bantah terus Bibelmu, Adi. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaisar, silakan Bro Adi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Buya, terima kasih Bang Juma. Mau dibantah lagi Biblosnya Bro, silakan Bro. Iya, gini ya kan. Pertama-tama banyak juga ini penonton Bang Buya nih akan 2,1K katanya ya kan. Mantap. Iya, dan ingat bro, kami di sini buka Komal untuk membantu program pemerintah yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ya, coba pakai akal sehatmu Bro, silakan ditanggapi Bro. Oke Bro Buya. Gini sebenarnya kan kalau kita baca tentang Paulus di kitab Kisah Para Rasul, sebenarnya udah jelas yang mendatangi Paulus itu adalah Tuhan. Tuhan yang di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Kan gitu dia kan. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus? Karena ada dalam ayat yang selanjutnya, ya kan, ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi firman Tuhan, ayat yang ke-13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang ini, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya,
Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jadi dari ayat-ayat yang ada ini, iya kan, saya sebagai umat Kristen sangat meyakini, iya kan, bahwasannya apa yang ada di belakang Paulus, apa yang ada di dalam Paulus itu adalah Roh Kudus, Roh Kristus, dan apa yang diterimanya sebagai pengajaran itu berasal dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, dan dari Tuhan Yesus sendiri. Aduh, Gurunda kacau Gurunda ini, doktrinnya sudah kental kali ini, bahaya ini. Ya, lanjut. Nah, jadi gitu dia, Bang Buya, Bang Bima. Jadi mengenai penyesat itu, ya kan? Ya memang di dunia ini kan, ya kalau kita bilang, ya kan, ada penyesat, contohnya, ya kan, ada apa namanya, orang yang nggak percaya Tuhan atau ateis, kan gitu kan. Jadi kan salah satu dari wujud penyesat ini kan adalah itu, ateis, orang yang nggak percaya Tuhan, tapi mereka percaya kepada di pohon besar itu ada suatu sosok yang patut kita sembah. Berarti jangan ke ateis, ini lo sendiri Kristen masih ngawur. Enggak, ini contoh dari penyesat lo, Bang. Oh ya, lanjut. Ya kan gitu, contoh, ya kan, karena Bang Juma tadi kan menyinggung tentang penyesat. Jadi saya coba memaparkan apa yang saya ketahui tentang penyesat salah satunya, kan gitu, untuk supaya mudah kita pahami, gitu kan dia. Jadi itulah, dalam kami di Kristen ini salah satunya penyesat itu adalah ateis. Ateis itu adalah orang-orang yang mempercayai, misalnya dalam pohon besar, seperti entah apapun itu nama pohonnya, pokoknya besar pohonnya. Mungkin seperti pohon beringin, ya kan, besar pohonnya, ya kan. Di situ dianggap ada sebuah sosok atau makhluk astral yang menguasai pohon itu, dan kalau kita menyembah kepada pohon itu, nanti makhluk astral itu akan memberi kita kekuatan ataupun rezeki ataupun energi positif yang lainnya, supaya kita dilindungi, supaya kita diberkahi kalau misalnya membajak sawah. Astagfirullah, bro Adi, ini narasinya makin kesana makin kesono, ini kagak nyambung, bro. Ini kan contohnya. Itu juga bukan ateis, itu bukan ateis, itu. Yang percaya dengan pohon-pohon itu bukan ateis. Coba apa namanya? Itu dia, paparkan saja kekristenan. Dinamisme, ya. Itu aliran kepercayaan. Kalau kejawen, itu namanya kejawen. Aliran kepercayaan itu masih memiliki agama, masih memiliki kepercayaan, bukan ateis. Kalau ateis tidak memiliki kepercayaan apa-apa. Beda juga. Kan dia menyembah juga. Menyembah sesuatu yang coba sedikit ya. Boleh enggak saya ikut ngomong? Lanjut, Pak Des. Jadi gini, kalau memang Paulus ini adalah Rasul yang diutus Tuhan, mungkinkah iblis itu memproklamirkan inilah orang-orang utusan hamba Allah yang maha tinggi? Kalau memang Paulus itu benar-benar Rasul Tuhan, lalu iblis memproklamirkan seperti itu, maka gagallah rencana iblis untuk menyesatkan manusia. Seperti contoh di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 dan seterusnya itu, di situ dikatakan pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung itu roh iblis ya, pasti kita semua setuju ya. Dengan tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, dan kami dari belakang
keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, aneh kan? Masa ada utusan Tuhan tapi yang memproklamirkan iblis? Ini nggak matching, bos. Aneh, Pak De. Aduh, aneh ini. Apakah iblis menghendaki semua manusia itu benar atau iblis menghendaki manusia itu sesat? Kalau iblis menghendaki manusia sesat, ya tidak mungkin akan memproklamirkan Paulus sementara Paulus adalah utusan Tuhan. Tetapi karena Paulus ini bukan utusan Tuhan, maka wajarlah iblis memproklamirkan seperti itu supaya orang percaya dengan dia. Ingat, iblis adalah bapa segala dusta, pembunuh manusia sejak semula. Ini jelas sekali bahwa Paulus adalah penyesat dan pendukungnya adalah iblis. Lanjut lagi Juma. Masya Allah, barakallah Pak De. Ya begitu ya pasienku Bro Adi. Cobalah Anda pakai akal sehat Anda saya ya. bisa membantah sebentar ya apa yang Oke boleh, tapi sebelumnya Bro izin sebentar. Iwan Pilah saya terpental di bawah banyak tentara Romawi sambil di tap. Ayo teman-teman, yuk tap layar teman-teman. Tap. Oten di bawah bantu tap. Biar hidup kalian agak ada gunanya. Silakan tap Oten. Silakan Bro. Iya, saya akan coba menanggapin apa yang dikatakan oleh Bang Sugi ya, Bang Sugi. Gini Bang Sugi, di dalam Alkitab kan juga ada dituliskan bahwa iblis sanggup menyamar menjadi malaikat terang, iya kan? Itu pertama. Yang selanjutnya kita masuk kepada Kisah Para Rasul ini kan, Kisah Para Rasul pasal 16. Jadi di sini iya kan, Paulus ini melakukan perjalanan pelayanannya ke suatu kota ataupun ke suatu desa yang namanya Filipi. Jadi ketika melakukan pelayanan ke daerah ini, dia menjumpai sosok perempuan yang bernama Lydia. Sosok perempuan ini ketika dia jumpai, ketika dia ceramahi, ketika dia ajari tentang tentang Kristus, perempuan ini langsung percaya. Karena perempuan ini langsung percaya, mungkin beberapa penduduk di kota itu juga ikut-ikutan percaya. Tapi di kota itu juga ada seorang dukun lah kita bilang kan, ahli tenung, ya kan? Kalau di Indonesia kan ahli tenung kita nggak mengerti gitu kan. Kita anggaplah dukun, ya kan, ataupun paranormal. Jadi Lydia ini rah tenung bukan? Lydia ini memiliki rah tenung bukan? Lydia bukan. Bukan. Oke, lanjut. Kirain yang memiliki rah tenung. Bukan. Lanjut. Jadi di daerah Filipi itu kan ada seseorang yang memiliki roh tenung. Kita bilang tadi, aku bilang tadi kan dukun atau paranormal. Dukun ini udah merasa terganggu karena ada ya mungkin salah satu atau beberapa pengikutnya nggak lagi ngikut dia gitu kan. Jadi dia datangi Paulus. Ditrainnya lah pakai ilmunya. Pertama pakai ilmu setan kober, ya kan? Kalau ilmu setan kober kan, kalau dikirim ke orang bisa muntah darah, ya kan? Kali bro. Enggak loh, kita intinya saja gini loh. Kira-kira kalau roh tenung itu membenci Paulus, ya karena pengikutnya sudah banyak yang percaya gitu. Kira-kira dia justru menjelek-jelekkan Paulus atau justru memproklamirkan Paulus bahwa dia adalah Rasul Tuhan? Enggak, kan gini. Tuh kan enggak katanya. Dengar dulu kan. Gini lagi, pada Sugi gini lagi, lanjut. Lanjutlah. Kan gini ceritanya, ya kan. Sampai mana tadi saya lupa. Jadi kan gini ceritanya. Jadi dukun ini kan merasa dirinya emosi gitu kan. Karena emosi kan dia punya ilmu, ya kan. Dia punya ilmu ya, contoh ilmunya itu yang ada padanya. Apa weh? Dihubungin orang kau kan. Lanjut. Oke, saya lanjutkan 5 menit lagi lah.
Bro Adi ini penyakitnya susah kali, makin parah. Gimana coba? Ini mau kemana? Saya lanjutkan Arah 1-2 Mufti menit mau lagi. kemana? Saya lanjutkanlah 1-2 menit lagi ya kan. Nah, jadi setelah dukun-dukun itu dukun-dukun itu merasa terganggu, dia mendatangi Paulus. Paulus tetap bersikukuh bahwa dia harus percaya Yesus. Jadi karena dia udah nggak punya argumen lagi, dia menyatakan itu kepada Paulus, kamu adalah pengikut Kristus. Dia adalah pengikut Kristus yang harus kita ikuti. Gitu dia, Bang Sugi, intinya. Jadi saya permisi dulu lah ya, Iya bro, kuatkan ya, tetaplah Anda menjadi pengikut Paulus, bantah terus biblosmu bro. Ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam kebaikan. Amin. Oke, lanjut, yuk. Ya, Tuhan Yesus betul. Tuhan Yesus memberkati. Orang kesel, orang benci, malah memproklamirkan. Ini gimana cerita aja gitu loh. Iya, mungkin lagi Juma dulu sama Gurunda ya, sebelum nanti ada pasien berikutnya yang naik. Silakan Gurunda Fatul. Masya Allah. Jadi kita lihat ya sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Muhammad SAW itu kemudian diolok-olok, dihinakan oleh kaumnya, dianggap gila beliau, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Dan Allah menjelaskan di Al-Quran surah Al-Hijr, surah yang sama di ayat 39, Qala rabbi bima aqwaitani la usayyinanna lahum fil ard wa la ugwiyannahum ajma'in. Iblis berkata kepada Allah, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis di hadapan Allah. Jadi Allah kemudian menceritakan hal ini kepada Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk Nabi Muhammad kemudian ceritakan litubayyina linnasi, kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada Kristen, melalui kita para apologet Islam, untuk mereka sadar bahwa sesungguhnya iblis itu akan menjadikan sesuatu kejahatan terasa indah. Karena iblis memang sudah bersumpah di hadapan Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 63. Tallah, itu firman Allah. Tallah, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahum syaitan a'malahum fahuwa liyuhum yawma walahum azabun alim. Itu kata Allah. Demi Allah, sungguh aku telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad. Tetapi iblis menjadi terasa indah bagi mereka, menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk itu, sehingga iblis menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi kalau tadi saudara kita itu selalu menyebut Yesus, 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 ujung-ujungnya kan di dalam Matius 7 nomor 22, 23 mereka diusir. Al-Quran ternyata mengatakan bahwa mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Allah, laqad arsalna ila umain min qablika fazayyana lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhum yawma walahum azabun alim. Jadi mereka menjadikan iblis ini sebagai pemimpin. Nah, kita lihat pengakuan daripada penulis Bible. Markus 8 nomor 31, mereka membunuh Yesus. Yesus dibunuh. Markus 9 nomor 31, Yesus dibunuh. Markus 10 34, Yesus diolok, Yesus diludahin, Yesus disesah, dan Yesus dibunuh. Markus 15 nomor 19, Yesus dipukuli kepalanya,
lalu Yesus diludahin, lalu disembah. Markus 15:24, Yesus ditelanjangin, dibagi-bagikan pakaiannya. Markus 15:34, Yesus kemudian diceritakan ditinggalkan oleh Tuhan. Lukas 22:63, Yesus diolok-olok dan Yesus dipukul. Nah, inilah penghinaan-penghinaan yang terjadi terhadap utusan Tuhan. Penghinaan-penghinaan yang mereka kemudian lakukan terhadap utusan Tuhan. Ujung-ujungnya ini akan dijadikan sebagai sembahan. Setelah dihina, dijadikan sebagai sembahan. Sekira begitu sementara sahabat. Di sini sudah asar, saya ibadah dulu sejenak. Silakan diambil alih. Gurunda. Pasien berikutnya, silakan. Bro Hendrik. Selamat sore. Buka mute-nya, Bro. Woi. Wah. Naik pingsan. Bro, buka mute-nya. Oh, mami, ini mah. Bro Hendrik, buka mute-nya, oi. Oke. Sebelum dilanjut ya, Ikhwan Pilah. Ini di atas ini akun baru ya, karena memang sering kena tombak. Bunda Rahma, Bunda